Sidik NIM D1D12249 akan melakukan pemeriksaan malaria. Persiapan alatnya blood lancet, kapas alkohol, tisu kering, dan ketersediaan untuk pengambilan darah. Jadi pasien datang dengan membawa pengantar dari dokter dengan ibu siapa? Masita. Ibu Masita. Jadi ibu saya akan ambil darahnya sedikit untuk pemeriksaan malaria. Ini sedikit. Ya. Untuk pemeriksaan malaria kita membuat dua jenis sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Untuk sediaan darah tebal kita menggunakan darah kurang lebih 6 mikroliter, dan untuk sediaan darah tipis kita menggunakan volume darah sekitar 2 mikroliter. Kita buat dua sediaan untuk dilakukan pemeriksaan. Yang satu untuk dijadikan cadangan kalau dilakukan cross check. Kemudian kita membuat hapusan. Hapusan yang pertama kita buat adalah hapusan darah tipis. Jadi kaca pendorong dengan kaca sediaan itu membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Kemudian ditempelkan di darah. Setelah darah menyebar, kita dorong. Nah, selanjutnya untuk sediaan darah tebal kita buat bulatan dengan menggunakan kaca sediaan yang lain, itu dari luar ke dalam. Ukuran dari sediaan darah tebal ini dibuat diameternya kurang lebih 1 cm. Kita buat yang satu lagi. Nah, menunggu hapusan darah kering, kita uji dulu gimsa yang akan kita gunakan pada pewarnaan sebentar. Jadi caranya untuk uji gimsa, melihat gimsa ini layak digunakan atau tidak, kita siapkan kertas saring Whatman nomor 2. Nah, kalau tidak ada, karena kertas saring Whatman ini agak mahal, bisa kita gunakan tisu biasa atau kertas koran. Karena kebetulan ada kertas Whatman, maka saya gunakan kertas Whatman. Cara menguji gimsa untuk melihat gimsanya masih bagus atau tidak, jadi kita ambil gimsa stok menggunakan pipet tetes. Kita ambil, kita teteskan sebanyak 1 tetes. Kemudian kita gunakan metanol. Kita ambil metanol dan kita teteskan sebanyak 2 tetes. Jadi gimsanya 1 tetes, metanolnya 2 tetes. Ya. Untuk melihat gimsanya ini masih bagus atau tidak untuk digunakan pewarnaan, setelah diteteskan tadi, ini akan membentuk 3 lingkaran. Akan membentuk lingkaran dan membentuk 3 warna. Bagian luar itu kalau gimsa masih bagus akan terbentuk warna merah. Kemudian setelah warna merah akan terbentuk warna ungu. Dan tengahnya itu akan terbentuk warna biru. Kalau ketiga warna ini masih terbentuk, maka berarti gimsanya masih
layak untuk digunakan dalam pewarnaan sediaan darah malaria. Setelah hapusan darah tebal dan tipis ini kering, kita lakukan fiksasi. Yang difiksasi adalah sediaan darah tipis. Jadi tujuan dari fiksasi ini untuk merekatkan hapusan ini ke kaca objek, kemudian supaya pada saat pewarnaan sel darah merah dalam hapusan darah tipis ini tidak lisis, sehingga bentuk dari sel masih seperti bentuk ke kaca objek. Kemudian supaya pada saat pewarnaan sel darah merah dalam hapusan darah tipis ini tidak lisis, sehingga bentuk dari sel masih seperti bentuk yang sebenarnya. Sementara sediaan darah tebal itu tidak difiksasi karena sel darah merahnya diharapkan lisis pada saat pewarnaan. Jadi bahan yang digunakan untuk fiksasi sediaan darah tipis adalah metanol. Jadi kita ambil metanol, kita teteskan pada bagian sediaan darah tipis. Fiksasi dengan metanol jangan sampai menyentuh sediaan darah tebal, karena ini akan mengganggu pada saat pemeriksaan nantinya. Jadi dibutuhkan kehati-hatian dalam melakukan fiksasi di hapusan darah tipis. Nah, selanjutnya kita akan sambil menunggu proses fiksasi, kita akan membuat pengenceran pewarnaan gimsa. Jadi pengenceran yang akan kita gunakan adalah pengenceran gimsa 3% sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa pewarnaan standar untuk pemeriksaan malaria adalah menggunakan gimsa 3%. Karena sediaan darah kita hanya 2, maka kita akan buat pengenceran 10 ml. Berarti larutan buffernya 9,7 ml, gimsanya 0,3 ml. Jadi kita akan lakukan di gelas ukur 10 ml. Ini tidak mesti analitis ukurannya, cukup kita perkirakan 9,7 ml dan 0,3 ml. Jadi yang pertama kita masukkan adalah larutan buffernya. Jadi yang pertama kita masukkan adalah larutan buffernya. Kemudian kita tambahkan gimsa 0,3 ml. Setelah pengenceran gimsa ini kita campur, maka kita bisa lakukan pewarnaan.
teteskan pewarna gimsa ini ke seluruh permukaan hapusan darah. Setelah pewarna ini menutupi semua hapusan darah, maka kita hitung waktu. Karena kita menggunakan pengenceran gimsa 3%, waktu yang digunakan adalah 45-60 menit. Jadi kita gunakan waktu sekitar 45 menit. Jadi kita setel timernya selama 45 menit. 45 menit. Setelah waktu pewarnaan telah sampai 45 menit, maka hapusan ini yang diwarnai kita bilas dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Cara pembilasannya adalah kita alirkan air secara perlahan-lahan. Ini dialirkan sampai zat pewarna di atas kaca sediaan itu habis terbuang. Secara pelan-pelan. Setelah pewarna habis, baru warnanya kita buang. Setelah itu, ini kita keringkan. Nanti setelah kering, baru kita warnai ke pemeriksaan mikroskop. Setelah sediaan kering, kemudian proses terakhir adalah kita akan melakukan pemeriksaan di mikroskop. Jadi ini ada dua jenis hapusan yang kita buat tadi, hapusan darah tebal dan hapusan darah tipis. Hapusan darah tebal ini gunanya untuk mengidentifikasi ada atau tidak plasmodium di dalamnya. Sementara untuk sediaan darah tipis kita gunakan untuk menentukan jenis plasmodium yang kita dapatkan. Jadi dibuat dua jenis hapusan, ini masing-masing ada fungsinya. Sediaan darah tebal untuk mengidentifikasi ada atau tidak, sediaan darah tipis digunakan untuk mengetahui jenis dari plasmodium yang kita temukan. Dan untuk melihat di mikroskop, pertama-tama itu kita gunakan lensa objektif 10. Lensa objektif 10. Objektif 10. Lensa objektif 10. Ini gunanya untuk mencari lapangan pandang. Setelah ketemu lapangan pandang, kita teteskan oil emersi pada hapusan dan lensa objektifnya kita ganti menggunakan lensa objektif 100. Untuk memperjelas lapangan pandang, kita gunakan makro dan mikrometer. Setelah ketemu lapangan pandang, kita akan mencari atau melihat dalam hapusan darah ini apakah terdapat plasmodium malaria atau tidak. Saya kira proses pemeriksaan sediaan darah cukup sampai di sini untuk menentukan jenis plasmodium itu akan dilakukan di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.